Lampu neon kantor sudah menyala sejak pukul 7 pagi, tapi Rara seolah membawa mentari sendiri. Langkah kakinya yang lincah menelusuri lorong kantor, menyisakan jejak wangi lemon dari kopi yang baru diseduhnya. Sebuah foto kecil di dompet yang selalu ia selipkan, bergambar ayah dan ibu yang tersenyum lebar di depan rumah mereka, adalah bahan bakar utamanya. Ia harus mencapai target bulan ini. Bonus itu berarti sisa utang bulanan akan terbayar. Di area marketing, Rara adalah pusat energi. Tawa kecilnya sering terdengar, disusul suara kibasan kertas dan ketukan keyboard yang cepat. Ia memimpin presentasi dengan semangat, gestur tangannya dinamis, dan matanya berbinar saat menjelaskan strategi. Ia tidak pernah mengeluhkan pekerjaan, karena di setiap lembar laporan yang ia ketik, ia melihat senyum bangga orang tuanya. Lain halnya dengan lantai teratas. Lantai itu terasa dingin, sunyi, seperti membeku dalam kesunyian yang disengaja. Di ujung lorong, di balik pintu kayu mahoni, duduk Alex. Kehidupannya adalah serangkaian angka dan presisi. Kemeja putihnya tak pernah kusut, dan jam tangan peraknya selalu menunjuk waktu dengan tepat. Ruangan kerjanya nyaris tanpa dekorasi, hanya tumpukan berkas dan beberapa sketsa arsitektur yang menunjukkan detail bangunan rumit. Objek-objek itu adalah satu-satunya hal yang mampu mengundang senyum tipis di wajahnya. Sore itu, Rara berpapasan dengan Alex di depan lift. Sesaat, Rara menunduk, menghindari tatapan Alex. Tatapan Alex selalu terasa seperti mengukur, menimbang, dan membaca pikiran orang. Rara merasakan hawa dingin yang menguar, seolah ada jarak tak kasat mata di antara mereka. Ia berusaha tersenyum, senyum profesionalnya yang ceria. Namun Alex hanya membalasnya dengan anggukan singkat. Pintu lift terbuka, menelan sosok Rara yang menghilang di antara keramaian. Alex hanya berdiri di sana, melihat sosok Rara yang begitu berbeda dari dunianya. Alex mengambil selembar sketsa dari tasnya. Rara kembali menjadi bayangan samar, sebuah catatan kaki yang tidak penting. Senyum Rara memudar saat ia tiba di rumah. Di atas meja, sebuah surat dengan cap pos berwarna merah tergeletak. Ia mengenali amplop itu. Getaran halus merambat di tangannya saat ia membukanya. Pemberitahuan terakhir. Rara terdiam, membeku di depan surat itu. Tulisan di amplop seolah menelan semua cahaya di ruangan. Ia membalik kertasnya, matanya menyusuri setiap kata, namun hanya satu kalimat yang menancap di benaknya. Pengosongan lahan paling lambat 7 hari kerja. Dunia yang ia kenal, rumah yang ia rawat, kenangan di setiap sudutnya, sekarang terasa seperti fata morgana. Ia melihat foto kecil di dompetnya, senyum ayah dan ibu tampak begitu rapuh. Tangannya gemetar saat ia menekan tombol telepon, menghubungi sanak saudara dan teman, namun yang ia dapatkan hanyalah suara-suara kasihan dan permohonan maaf. Jalan buntu. Esok harinya, langit di atas kantor terasa kelabu, seolah mencerminkan perasaannya. Langkah Rara tidak lagi lincah. Ia hanya berjalan, menatap kosong ke lantai. Di tangga darurat yang sepi, ia membiarkan dirinya tenggelam dalam kesunyian. Tetes air mata jatuh ke lantai, memantulkan cahaya redup dari jendela kecil. Dari balik pintu yang sedikit terbuka, terdengar suara Alex. "Jadi, kakek benar-benar serius dengan syarat itu?" tanya seorang perempuan. "Sangat. Warisan baru bisa cair kalau aku sudah menikah dalam 6 bulan ini." Suara Alex terdengar datar, nyaris tanpa emosi. "Dan kau akan menikah dengan siapa? Kau bahkan tidak pernah berkencanan." "Aku tidak butuh cinta, aku butuh kontrak." Rara menarik napas, air matanya perlahan kering. "Kontrak," gumamnya dalam hati. Ide itu terdengar begitu dingin, begitu kejam. Tapi di telinganya yang putus asa, itu terdengar seperti sebuah kemungkinan. Tepat saat Rara hendak melangkah pergi, pintu terbuka. Alex melihatnya, matanya menyusuri wajah Rara yang sembab, matanya yang bengkak dan tangannya yang meremas surat peringatan. Keheningan menggantung di udara. Alex mengamati Rara, bukan sebagai karyawan, melainkan sebagai sebuah solusi. "Ada yang bisa saya bantu, Rara?" tanya Alex. Suaranya tidak lagi datar, melainkan penuh pertimbangan. "Tidak ada, Pak. Saya hanya..." Rara menelan kata-katanya. Alex melihat surat di tangan Rara.
Itu surat dari bank kan? Rara terkejut. Bagaimana dia tahu? Bagaimana kalau saya berikan satu penawaran? Penawaran? Menikahlah denganku selama 1 tahun. Aku akan melunasi hutang-hutang keluargamu. Rara hanya bisa menatap Alex. Dunia terasa berhenti. Suara burung-burung di luar jendela lift, bisik-bisik dari lorong kantor, semua lenyap. Hanya ada Alex, surat di tangannya, dan sebuah penawaran yang terasa begitu dingin, namun juga begitu hangat, seperti janji yang tak mungkin. Rara mengangguk, tenggelam dalam kehampaan yang aneh. Ia tidak merasakan kebahagiaan, hanya rasa lega yang bercampur dengan pedih. Tawaran itu adalah penyelamat, tetapi juga mengikatnya dalam sebuah janji yang terasa asing. Beberapa hari kemudian, sebuah dokumen hitam di atas meja. Alex tidak menawarkannya dengan senyum, hanya dengan tatapan lurus. Rara mengambil pena, tangannya gemetar. Ia melihat foto ayah dan ibu di dompetnya. Demi mereka, ia akan melakukannya. Pena itu menari di atas kertas, sebuah tanda tangan yang terasa seperti menyerahkan sebagian dirinya. 3 hari setelah itu, Rara pindah ke apartemen Alex yang mewah. Apartemen itu luas, dengan jendela setinggi langit-langit yang menawarkan pemandangan kota. Namun, di setiap sudutnya terasa kekosongan yang dingin. Alex tidak pernah memasak, tidak pernah menyetel musik. Suara sendok yang membentur piring di malam hari terasa begitu nyaring memecah keheningan yang mencekam. Alex hanya akan duduk, membaca tabletnya, sementara Rara mencoba mencari cara untuk memecah keheningan. "Kerjaannya lancar, Pak?" tanyanya suatu malam. "Iya," jawab Alex singkat, tanpa mengalihkan pandangannya. Rara menggigit bibirnya, merasa konyol. Kondisi berubah saat mereka harus menghadiri acara keluarga Alex. Alex mengenalkan Rara sebagai tunangannya. Bibinya, seorang perempuan paruh badan dengan mata yang tajam, menatap Rara dari kepala hingga kaki seolah mencari celah. Alex tidak pernah membawa wanita ke acara keluarga. Bisik bibinya. Tiba-tiba menikah. Ini sangat mencurigakan. Alex membela Rara. Rara adalah wanita yang tulus. Di tengah malam, Rara terbangun. Ia menemukan Alex di ruang kerja, menatap sketsa yang belum selesai. Alex melihat jam tangannya, menghela napas panjang. Alex menyadari tatapan Rara. Lalu ia berkata, "Aku tidak bisa tidur." Suaranya terdengar lebih lembut dari biasanya. Rara mendekat, melihat sketsa itu. "Ini cantik, Pak," katanya, menunjuk detail-detail rumit. Alex hanya mengangguk, namun sudut bibirnya terangkat sedikit. Suatu hari, Rara melihat Alex diam-diam meletakkan beberapa lembar uang di amplop sumbangan untuk panti asuhan. Rara terkejut. Alex yang selama ini ia kenal adalah orang yang kaku dan terstruktur, bukan orang yang peduli dengan hal-hal seperti itu. Alex menyadari keberadaan Rara, menatapnya. Rara merasa pipinya memanas. Rara tidak bisa berkata-kata. "Saya hanya lewat." Rara akhirnya mengerti bahwa di balik kemeja putih yang sempurna dan jam tangan perak yang dingin, Alex juga memiliki sisi yang berbeda. Dan Alex mulai terbiasa dengan suara tawa Rara, dengan senyum Rara yang cerah, seperti menemukan melodi di tengah keheningan yang ia ciptakan sendiri. Sebuah foto di dompet Rara dan jam tangan perak di tangan Alex menjadi simbol benang merah, menandakan bahwa mereka berasal dari 2 dunia yang berbeda. Namun, perlahan, 2 dunia itu mulai berinteraksi, menciptakan irama baru yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Malam itu, hujan turun dengan deras, membasuh jalanan kota dan jendela apartemen Alex. Di ruang tamu yang remang-remang, Rara memutar musik klasik yang lembut dari radio kecilnya. Alex, yang biasanya fokus pada berkas, hanya menatap kosong keluar jendela. Sebuah ketukan pelan terdengar di pintu. Alex menghela napas, seolah sudah tahu siapa yang datang. Ia membuka pintu, dan Bibi Ana masuk dengan wajah yang dingin dan mata yang berkilauan. Rara merasakan hawa dingin yang menguar, lebih pekat dari udara apartemen. "Jadi, ini gadis yang sudah membuatmu melupakan segalanya."
Bibi Ana melirik Rara, lalu menatap tajam ke arah Alex. "Jangan pura-pura terkejut, Alex. Aku sudah tahu semuanya." Di tangan Bibi Ana terdapat salinan dokumen. Bukan kontrak pernikahan, tapi bukti transfer dana dalam jumlah besar dari rekening Alex ke rekening bank yang Rara sebutkan di hari itu. Sebuah amplop kecil berisi foto-foto Rara saat ia memegang surat pengosongan lahan juga diletakkan di atas meja. Alex menatap dokumen itu, wajahnya pucat. Rara berdiri, merasa seperti disengat. "Ini bukan tentang uang," suara Alex terdengar serak. Ini tentang apa? Warisan, perusahaan. Kakekmu sudah tahu, kamu punya waktu sampai besok pagi untuk berterus terang. Atau semua warisan akan jatuh ke tangan panti asuhan. Bibi Ana memotongnya, suaranya tajam. Ia menoleh ke arah Rara, bibirnya membentuk senyum sinis. "Semua orang akan tahu kalau ini hanyalah sebuah drama yang kamu buat agar bisa mendapatkan uang Alex." Di tengah keributan itu, Rara mengambil tasnya. Ia tahu semua usahanya sia-sia. Ia telah membawa Alex ke dalam masalah. Ia menoleh ke arah Alex yang kini menatapnya dengan pandangan yang sulit diartikan. Rara merasa ia harus mengambil keputusan. Alex melangkah mendekat. Rara dapat melihat gurat keputusasaan di wajah Alex. "Jangan lakukan ini, Rara," bisik Alex. "Saya tidak punya pilihan," jawab Rara dengan mata berkaca-kaca. Rara menundukkan kepalanya, mengambil langkah mundur, dan membiarkan air matanya jatuh. Tanpa sepatah kata, Rara berbalik, tangannya menekan gagang pintu. Di luar, hujan semakin deras, seolah mencerminkan kekacauan dalam hatinya. Ia harus pergi, meninggalkan Alex dan semua masalah ini. Ia harus kembali ke dunianya, meski tanpa uang. Sebuah keputusan yang terasa begitu berat, namun satu-satunya cara untuk menyelamatkan Alex. Ia hanya menyisakan satu benda di atas meja, sebuah foto. Foto di mana orang tuanya tersenyum lebar. Rara melangkah pergi, melesat ke dalam guyuran hujan, menghilang ke dalam kegelapan yang menunggunya. Hujan masih mengguyur, namun Rara tidak merasakannya. Ia berjalan tanpa tujuan. Air mata bercampur dengan tetesan air hujan di wajahnya. Dunia yang ia bangun selama beberapa bulan terakhir telah runtuh. Ia merasa kembali ke titik nol, dengan beban yang sama, namun dengan kekosongan yang lebih besar di hati. Ia akhirnya berhenti di depan sebuah toko roti kecil yang selalu ia kunjungi. Aroma manis yang biasanya menghiburnya, kini terasa hampa. Ia duduk di bangku di luar toko, tangannya memegang erat tasnya, berharap menemukan kekuatan untuk pulang. Di apartemen, Alex berdiri di ambang pintu, menatap keluar. Foto di atas meja, foto kedua orang tua Rara yang tersenyum hangat, terasa seperti sebuah pukulan di dadanya. Itu bukan hanya foto, itu adalah alasan Rara. Ia menyadari bahwa tindakan Rara bukan untuk menyelamatkan dirinya sendiri, melainkan untuk menyelamatkan Alex dari masalah. Ia tidak bisa membiarkan Rara pergi. Tanpa berpikir dua kali, Alex mengambil jaket dan kunci mobil. Ia tahu di mana harus mencari. Ia melaju dalam hujan, melewati jalan-jalan yang sudah basah. Pikirannya hanya terfokus pada satu hal. Ia mengingat semua hal kecil tentang Rara. Tawa Rara saat Alex memutar musik, cara Rara merawat tanaman di balkon, dan bagaimana Rara selalu menyisakan satu cangkir kopi untuk Alex. Detil-detil kecil itu, yang dulu tidak pernah ia perhatikan, kini terasa sangat penting. Alex melihatnya. Rara duduk sendirian, memeluk dirinya sendiri di depan toko roti yang sudah tutup. Rambut Rara basah, dan ia terlihat sangat rapuh. Alex turun dari mobil, berjalan perlahan di tengah rintik hujan. Ia berhenti di depan Rara, membiarkan tubuhnya melindungi Rara dari hujan. Rara mengangkat kepala, matanya melebar. "Ah, Alex, Pak Alex. Jangan pernah pergi lagi, Rara. Aku tidak bisa. Aku tidak mau kau pergi. Kita akan hadapi ini bersama." "Saya hanya ingin menyelamatkan Bapak," balas Rara, suaranya pecah. "Saya tahu saya hanya karyawan Bapak. Saya tidak ingin membawa masalah ke dalam hidup Bapak." Alex menggeleng. "Aku tidak pernah melihatmu sebagai karyawan. Aku membutuhkanmu.
Bukan untuk kontrak atau warisan, tapi untuk diriku sendiri. Alex merogoh saku jaketnya, mengeluarkan sebuah jam tangan yang sudah usang. Ini jam tanganku waktu remaja. Jam yang tidak pernah berfungsi lagi. Mungkin aku bisa perbaiki, tapi aku tidak pernah mau. Tapi sekarang aku ingin ini berfungsi. Alex menatap Rara. Bisakah kamu membantuku memperbaikinya? Rara menatap jam tangan itu, lalu menatap Alex. Matanya basah dengan air mata. Ia mengangguk pelan. Alex tersenyum. Ia mencondongkan dirinya ke Rara dan melingkarkan tangannya di pundak Rara. Rara meletakkan kepalanya di dada Alex, mendengarkan detak jantungnya yang berirama. Kita akan hadapi ini bersama, bisik Alex lagi. Di tengah guyuran hujan, Rara dan Alex berdiri, bukan sebagai bos dan karyawan, melainkan sebagai pasangan yang akhirnya menemukan alasan mereka untuk bersama. Ruangan kantor Alex terasa sunyi, kecuali suara jam yang berdetak pelan dan dengungan air kondisioner. Alex dan Rara duduk bersebelahan, tangan mereka bertautan di bawah meja. Di seberang mereka, Bibi Ana menatap mereka dengan wajah dingin. Rara merasakan ketenangan, tidak seperti saat pertama kali ia datang ke sini. Tidak ada lagi ketakutan, hanya sebuah keyakinan. Kami sudah memutuskan, Alex berkata, suaranya mantap. Kami akan mengembalikan semua warisan kakek. Saya akan membangun perusahaan ini dari awal dengan cara saya sendiri. Alex, kamu... Bibi Ana tidak bisa berkata-kata. Saya memiliki Rara di sisi saya, potong Alex, menatap Rara. Dia adalah alasan saya. Bibi Ana terdiam, lalu menggelengkan kepalanya. Ia tidak berkata apa-apa. Ia hanya beranjak dari kursinya, berjalan keluar, meninggalkan mereka berdua dalam keheningan yang damai. Rara tersenyum, tangannya meremas tangan Alex dengan lembut. Semua sudah berakhir. 6 bulan kemudian, Rara berdiri di dapur yang cerah di rumah orang tuanya, yang kini terlihat baru. Langit-langit yang bocor sudah diganti, dan cat yang kusam telah dicat ulang. Aroma kue hangat memenuhi ruangan. Alex masuk, melepas jaketnya dan meletakkannya di kursi. Ia berjalan ke arah Rara, memeluknya dari belakang. Dagunya bersandar di bahu Rara. Rara meletakkan tangannya di atas tangan Alex. Sudah selesai? Tanya Rara. Sudah, jawab Alex singkat. Mereka duduk di teras, menatap pemandangan halaman yang sudah rapi. Alex mengeluarkan sebuah kotak kecil dari sakunya, sebuah jam tangan perak. Alex tersenyum dan menyerahkannya kepada Rara. Sudah diperbaiki, jam ini dan juga aku, kata Alex. Rara mengangguk, matanya berkaca-kaca. Alex membalikkan jam tangan itu, sebuah ukiran kecil terukir di bagian belakang. Alex dan Rara. Rara mengambil sebuah bingkai foto dari sakunya. Bingkai itu berisi foto dirinya dan Alex. Saya sudah menemukan alasan saya, Pak Alex, ucap Rara. Alex tersenyum. Nama saya Alex, katanya. Alex, Rara mengulang nama itu, sebuah janji yang tulus. Alex membawa Rara ke hadapan kedua orang tuanya. Alex mengenakan cincin di jari Rara, dan mereka pun menikah secara sah. Pernikahan itu bukanlah sebuah kontrak, melainkan sebuah janji. Sebuah janji untuk selalu bersama dan menghadapi dunia. Janji yang dimulai dari dua orang yang sangat berbeda, dari dua dunia yang terpisah. Cinta tidak dibangun dari sebuah kontrak, melainkan dari sebuah kepercayaan. Dan pada akhirnya, tidak ada artian yang lebih berharga daripada orang yang berada di samping kita.